Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'i Al-Kitabi wa Sunnah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan permasalahan di dalam bab seputar mandi. Jadi kita sudah sampai di masalah yang kedua, al-mas'alatu tsaniyatu fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi. Di dalam permasalahan yang kedua ini menjelaskan tentang sifat mandi dan tata caranya. Di sini disebutkan lil ghusli minal janabati kaifiyatani. Jadi mandi dari junub atau mandi junub itu ada dua tata cara. Kaifiyatu istihbab, yang pertama adalah tata cara yang disunnahkan. Dalam artian di situ terdapat hal-hal yang dianjurkan bagi seorang muslim maupun muslimah untuk dilakukan, karena itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kaifiyatu ijza, dan tata cara yang mencukupi. Dalam artian ketika seseorang melakukan tata cara ijza ini, maka dia sudah sah, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari sunnah. Dan tentunya tata cara yang afdol, tata cara yang lebih utama adalah kaifiyatu istihbab, karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Amma kaifiyatul istihbab, adapun tata cara yang disunnahkan, fahiya ayaksila yadayhi, yaitu yang pertama-tama adalah dengan membasuh kedua tangannya terlebih dahulu. Summa yaksilu farjahu, kemudian setelah itu dia mencuci kemaluannya. Wa ma asabahu minal ada, dan apa saja yang terkena dari bagian tubuhnya dari kotoran atau sesuatu yang najis, dan tentunya ini dilakukan sebelum dia mandi. Tsumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah, kemudian setelah itu dia mandi seperti mandi ketika mau sholat. Tsumma ya'khudhu biyadihi ma'an fayukhallilu bihi sya'ra ra'sihi, kemudian dia mengambil di tangannya air dan kemudian menyela-nyela dengan tangannya tadi rambut kepalanya. Mudkhalan asabi'ahu fi usuli sya'ri hatta yarwi basyaratahu, sambil memasukkan jari jemarinya di pangkal rambutnya sehingga kulit kepalanya tadi itu terkena air. Tsumma yakhsu ala ra'si salasa hasayatin, kemudian barulah dia membasuh kepalanya tadi sebanyak 3 kali. Tsumma yufidul ma'ala sa'iri badanihi, kemudian barulah yang terakhir setelah dia membasuh kepalanya tadi 3 kali adalah menyiram anggota tubuh yang lainnya sampai semua anggota tubuh tadi terkena air. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha al-muttafaq alaih. Dan tata cara ini sesuai atau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu tadi tata cara yang disunnahkan. Wa amma kaifiyatul ijza, adapun tata cara yang kedua yaitu tata cara yang sifatnya mencukupi, ayya umma badanahu bil ma ibtidaan ma'an niyah, yaitu menyiram seluruh badannya dengan air yang diawali dengan niat. Jadi tata cara yang hanya mencukupi ini adalah dengan cara niat dia ingin mandi besar, kemudian menyiram seluruh badannya dengan air. Dan sekali lagi bahwasanya tata cara yang afdol tentunya adalah tata cara yang disunnahkan tadi, kaifiyatul istihbab. Kemudian di sini disebutkan wala yajibu alal mar'ati naqdu sya'riha fil ghusli minal janabah, dan tidak diwajibkan bagi seorang perempuan untuk mengurai rambutnya ketika dia mandi junub. Wa yulzimu hadzalika fil ghusli minal haid, akan tetapi diharuskan untuk mengurai rambut ketika mandi setelah selesai dari haid. Jadi ketika seseorang perempuan rambutnya digulung atau dikepang, maka dia tidak perlu mengurai rambutnya. Akan tapi wajib diurai ketika dia
hendak mandi setelah selesai dari haid. Li hadisi Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dan hal ini berdasarkan hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun ashuddu dhafra ra'si, bahwasanya aku adalah seorang perempuan yang sangat baik di dalam mengepang rambut. Afa angkuduhu li ghuslil janabah, apakah aku harus mengurainya, melepasnya ketika hendak mandi junub? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hasayat. Nabi mengatakan tidak perlu, karena sesungguhnya sudah mencukupimu untuk menuangkan di atas kepalamu 3 kali tuangan, 3 kali siraman. Thumma tufidhina alaikil ma, kemudian basuhlah atau alirilah seluruh badanmu tadi dengan air, fatat hurin, maka engkau telah suci. Nah, kemudian kita masuk di permasalahan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsatu al-aksalul mustahabah. Jadi mandi-mandi yang disunnahkan. Karena di dalam permasalahan sebelumnya kita sudah jelaskan tentang mandi-mandi yang diwajibkan. Wa ammal aksalul masnunah wal mustahabah fahya, adapun mandi-mandi yang disunnahkan, yang dianjurkan, yaitu yang pertama al-iktisalu inda kulli jima'in, mandi ketika hendak mau berhubungan badan. Di hadis Abi Rafi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana data lailatin yaktasilu inda hadhi wa inda hadhi. Dan hal ini berdasarkan hadisnya Abi Rafi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam beliau mandi inda hadhi, di tempat istrinya yang satu, wa inda hadhi, dan kemudian beliau mandi lagi di tempat istrinya yang lainnya. Jadi ketika beliau berhubungan dengan istrinya, beliau mandi di rumah istrinya tersebut. Kemudian ketika beliau mendatangi istrinya yang lainnya, beliau juga mandi di tempat istrinya tersebut. Qala faqultu, kemudian Abu Rafi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'alhu wahidan, kenapa engkau tidak menjadikannya sekali saja, jadi sekali mandi saja setiap kali mau berhubungan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hada aska wa atyabu athar, hal ini merupakan aska, suatu hal yang lebih mensucikan, wa atyab, dan lebih baik, wa athar, dan lebih bersih. Jadi inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau mandi setiap kali ingin berhubungan badan dengan istri-istrinya. Kemudian yang kedua, di antara mandi yang disunahkan adalah al-ghuslu lil jum'ah, mandi ketika hendak mau sholat Jum'ah. Diqouli sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul jum'ah falyattasil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang dari kalian ingin mendatangi sholat Jum'ah, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Wa huwa akadul aksal al mustahabah, dan mandi Jumat ini termasuk mandi sunnah yang paling ditekankan, karena ada di antara para ulama yang mengatakan bahwasanya mandi Jumat ini hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ketiga, al-iktisalu lil idain, jadi mandi ketika mau sholat id, ketika hari raya. Jadi sebelum berangkat untuk sholat id, maka disunahkan bagi dia untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, al-iktisalu indal ikhrami bil umrati wal hajj, mandi ketika mau ikhram, baik itu ketika umroh maupun ketika haji. Fa'innahu sallallahu alaihi wasallam iktasala li ikhramihi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi setiap kali beliau ingin ikhram. Kemudian yang terakhir, di antara mandi yang disunnahkan al-aksalul masnunah wal mustahabah adalah al-ghuslu min ghuslil mayyit, yaitu mandi ketika selesai memandikan mayit. Jadi ketika seseorang memandikan mayit, setelah selesai memandikan mayit, maka disunahkan bagi orang tersebut untuk mandi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, man ghassala mayyitan falyaktasil, barang siapa yang telah selesai memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi.
Nah, itu tadi 5 mandi yang disunnahkan atau dianjurkan bagi seseorang untuk melakukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.